Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب بسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق عبده الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. Masyarul muslimin sidang jalla alimat rahimahullah. Tak henti-hentinya kita selalu menghadapkan wajah dan hati kita saya memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khaliq yang telah menciptakan manusia, alam ini, dunia ini beserta dengan isinya, sehingga salah satu bentuk wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dalamnya. Kita yakin dan percaya bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang kekal abadi itu adalah di akhirat kelak. Kita diibaratkan seperti orang yang sedang dalam perjalanan singgah di satu tempat untuk memperbanyak bekal karena negeri yang temu tuju. Dan Al-Quran dikatakan khalidina fiha abada, kita akan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, kami berjumpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ahabba bi sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintai, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, dia bersamaku dalam syurga. Selalu hati saya mengalir kepada sekalian, mari kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Karena semua makhluk yang namanya manusia tentu semua menginginkan kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan yang dimaksudkan adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sesudah kehidupan ini akan ada lagi kehidupan berikutnya. Sesudah alam penantian disebut dengan alam barzah, lalu kemudian kita menuju negeri akhirat. Ada dua sarana yang Allah ciptakan di negeri akhirat itu, yang disebut dengan surga dan neraka. Kalau kita banyak menelaah berapa literatur di sana menjelaskan bahwa sepanjang manusia tidak mensyirikkan Allah, lalu kemudian dia akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang tersebut dakhala jannah.
Bagaimana caranya agar supaya kita menggapai kebahagiaan itu yang seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga, lalu kemudian kita menghindarkan diri dari siksa neraka itu. Yang pertama adalah selalu kita mentauhidkan Allah. Jangan pernah ada muncul di dalam hati kita meyakini selain Allah dalam bentuk apapun, karena ada yang disebut dalam ajaran agama itu yaitu syirik kubra dan syirik sukra. Syirik kubra itu adalah berpindah keyakinan atau menduakan Allah. Sedangkan syirik sukra yaitu menanamkan keyakinan di dalam jiwanya bahwa ada satu benda yang diyakini yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupannya. Bahkan menghubungi seseorang itu juga termasuk syirik sukra. Umpamanya dia mengatakan, seandainya bukan si A, maka saya tidak akan bisa menjadi PNS. Seandainya bukan si A, maka kehidupanku tidak akan pernah berubah seperti ini. Padahal menurut ajaran agama kita itu sudah menjadi ketentuan Allah. Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz ketika orang itu melihat dunia ini. Orang tersebut tadi yang menetapkan sebab. Hadirin sekalian jemaah rahimahullah. Kenapa demikian? Karena sangat esensial keyakinan ini disebabkan karena sudah diatur dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad itu Allah itu besar. Allah itu satu, tidak berhilang. Seandainya Allah lebih dari satu, maka dunia ini kita manusia tidak akan pernah tercipta. Kenapa demikian? Karena tentu antara Allah yang satu dengan Allah yang lain saling ingin memperlihatkan kejagoannya, keahliannya, saling bertengkar ingin menciptakan. Tetapi karena Allah itu satu, maka dia langsung mengatakan kun fayakun, jadi anda ambil. Indikator utamanya tadi itu. Allah Subhanahu, Allah tempat meminta. Ada tradisi biasa orang kalau menyimpan benda-benda berwarna, keris-keris dan lain sebagainya atas pemeliharaan itu, sehingga melainkan keyakinannya bahwa selama saya simpan keris ini maka alhamdulillah rezeki saya mengalir terus. Ataukah permata-permata yang diyakini memiliki kesaktian, ataukah begitu buku-buku tua yang dianggap syekh dan lain sebagainya. Di situ dia tafakur, berdoa, meminta kepada tubuh itu agar supaya hajatnya diwujudkan. Padahal kita tahu orang itu Allahus Samad, Allah tempat meminta. Bagaimana caranya? Ya tentu kita melaksanakan ibadah sholat. Dalam kondisi seperti ini sudah sarana untuk bermunajat, salat tahajud dan sebagainya. Lainnya tidak beranak, walau nulat dan tidak pula diperanakan, walau yang nulat kukuan ahad dan tidak ada yang menyumpainya. Hadirin dan jamaah rahimahumullah. Yang kedua adalah agar kita terhindar dari siksa api neraka itu, yaitu kita mari menjaga sholat 5 waktu itu.
dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, bila waktunya sudah melaksanakan sholat, maka kita harus meninggalkan semua pekerjaan kita, termasuk ar-rijali walladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan kepada kamu untuk melaksanakan sesuatu, fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk mengingat Allah. Wazarul bari, tinggalkan jual beli. Include dalam konsepnya bahwa bukan hanya semata jual beli, akan tetapi seluruh aktivitas kita tinggalkan. Nanti setelah selesai melaksanakan ibadah, fantashiru bil ardh, bertebaran lagi di muka bumi itu. Jangan salat 5 waktu kita. Kenapa? Karena tidak ada alasan bagi kita, bagi mukallaf ini untuk meninggalkan sholat. Salah satu di antaranya rusak keringanan Allah berikan kepada kita, umpamanya kita dalam keadaan demam. Sekarang musimnya demam, batuk dan sebagainya. Bisa kita bertayamum di pesawat saya dalam perjalanan waktu sholat, kita bertayamum di belakang kursi pesawat. Ini pesawat. Setelah kita bertayamum, bisa kita sholat wudhu kalau tidak mampu berdiri. Kalau tidak puasa lain diri dulu, kalau tidak puasa lain dulu berbaring. Kalau tidak puasa lain berbaring, cukup isyarat mata. Nah, tolong deh. Apabila sudah isyarat mata tidak mampu, maka gilirannya orang itu disolatin, berarti dia sudah mati, sudah meninggal. Artinya bau-bau turut Imam Syafi'i, ya, mari sholat sampai mati. Kenapa? Karena kaifiat daripada salat itu, kata Rasulullah, as-salatu imamuddin, salat itu tiangnya agama. Faman aqama fatanawqaja fi siapa yang menegakkan salat, berarti dia tegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadama, siapa yang meninggalkan salat, berarti dia robohkan keagamaan. Hadirin sekalian jamaah Jumat rahimahullah. Ada orang sendiri mengatakan bahwa Islam ini mundur. Bukan Islam yang mundur sebenarnya, tapi yang mundur itu adalah penganut ajaran Islam itu sendiri. Disebabkan karena ya mengaku dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, dia terkena Islam, tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Termasuk di dalamnya adalah rukun Islam. Intinya adalah soal. Itulah sebabnya membedakan antara orang Islam dengan non-Islam itu adalah sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Karena sering kita lihat bahwa bila mana orang tuanya sudah rendah, sudah tua, bongkok dan sebagainya, dia sudah didikkan iman sosial, terlantar dan sebagainya. Padahal kalau kita mau berpikir secara logika bahwa bagaimana sekiranya ketika kita dahulu di masih kecil, ya dipelihara oleh kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita sampai kita dewasa. Makanya itu dalam Al-Quran dikatakan bahwa ya anishkurli walil walidain, ya bersyukurlah kepada kedua orang tua disebabkan karena ya Allah tidak mengijabah doa seorang anak sepanjang orang tua kita tidak ikhlas. Kalau orang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang biasa mengatakan andaikan tubuh ini dibalik, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala untuk mencari rezeki, mencari kehidupan, tidak akan pernah kita menggapai apa yang kita inginkan. Sebabkan kasih kita doa sebab itu. Jangankan tahun harga, tidak memberi makan dan sebagainya. Ya, Al-Quran mengatakan wala takum launa, jangan kau mengatakan perkataan wa kullu qawlan karim, tetapi lontarkanlah perkataan yang mulia, perkataan yang menyenangkan hati seorang ayah, terutama
bersama di. Hadirin sekalian yang kedua. Yang terakhir adalah mari kita dengan tantangan ikut bersedekah. Bersedekah bil manni wal azab. Bersedekah tetapi tidak menyebut-nyebut. Ya. Ada orang biasa itu bahwa bersedekah ingin disebutkan nama si A 40 juta, si B 40 juta. Ya. Itu ada usulian dalam. Kecuali kalau kita tidak mengatakan, ya, penyebutan nama yang sudah kemudian pengurus masjid menyebutkan dalam doa sebabkan karena itu adalah suatu bahasa. Kenapa? Karena esensi menyumbang sedekah itu memberi tangan kanan tanpa harus berjaga rumah ini. Ya, bil manni wal azab dengan punya. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai pahala yang kita inginkan. Karena ada juga orang yang memberi sesuatu itu hanya mau dikatakan, itulah sebabnya nilai riya. Oleh karena itu maka ya menurut referensi yang saya baca bahwa yang memasukkan surga orang itu bukan karena salat akan tetapi tergantung ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang pergi salat di masjid hanya ingin dinilai oleh tetangganya dan orang-orang di sekitarnya bahwa si A itu adalah rajin di masjid. Tetapi karena yang menentukan adalah lillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu. Tidak lain aku perintahkan engkau hamba Allah ini melaksanakan ibadah kecuali karena keikhlasan. Barakallahu bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمرنا نحمده سبحانه وتعالى عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا عباد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا تقي الوالدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمضطربة والشدائد والمعنى ومن تقع من بلاء وفسق وأمن بلاد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله لم يغفر للإسلام وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذين يذكركم وصلوا بالقبور والتعالى والله بذل ما تسمعون.